dari MSA 2017. Akhirnya kita masuk ke video keempat, yaitu tentang terumbu karang. Jadi di sini nanti aku bakal jelasin ke kalian alat dan bahan apa saja yang kita gunakan. Lalu di sini kita juga akan menggunakan 3 metode, yaitu metode PIT atau Point Intercept Transect, lalu ada LIT atau Line Intercept Transect, dan metode ketiga yaitu metode UPT atau Underwater Photo Transect. Oke, jadi langkah pertama aku bakal jelasin ke kalian alat dan bahannya apa aja ya. Jadi simak terus video ini. Nah, jadi teman-teman, karena kita akan terjun langsung ke lapangan dan kita terjun ke laut, maka kita memerlukan alat dasar. Seperti yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya, itu alat dasar ada 3, yaitu ada snorkel, lalu ada masker, dan satu lagi ada fin. Tetapi kalian juga bisa menggunakan pelampung supaya kita lebih aman ketika kita berenang di laut. Nah, selain itu kita juga memerlukan botol. Botol ini digunakan untuk mengambil sampel air. Lalu kita juga menggunakan roll meter. Roll meter ini digunakan untuk menggelar transect. Lalu kita membutuhkan refraktometer untuk mengukur salinitas. Termometer ini digunakan untuk mengukur parameter fisika, yaitu suhu air dan suhu udara. Lalu kita membutuhkan alat tulis. Alat tulis ini digunakan ketika kita menuliskan data di bawah air. Lalu juga ada pH meter untuk mengukur pH. Terus ada GPS. GPS ini digunakan untuk mengetahui titik koordinat. Lalu juga ada ini, kalian sudah tahu, ini adalah kamera underwater. Lalu juga ada clipboard dan kertas sabak. Kertas sabak ini digunakan untuk menuliskan data ketika kita di bawah air. Seperti ini kertasnya. Lalu selain itu kita juga menggunakan frame. Frame ini berukuran 58 cm dengan lebarnya itu 44 cm. Nah, ini adalah frame untuk karang. Nah, selain itu kita juga menggunakan lembar identifikasi terumbu karang. Tapi akankah lebih baiknya ketika kalian mengerjakan acara terumbu karang ini, kalian sudah menghafalkan jenis-jenis terumbu karang supaya ketika kita di dalam air, kita langsung bisa mengidentifikasinya. Oke teman-teman, kita lanjut ke penjelasan metode PIT atau Point Intercept Transect. Sebelumnya aku mohon maaf karena ini hujan, jadi mungkin banyak noise-nya ya. Semoga suaraku masih terdengar. Oke, langkah pertama kita harus membuat transect. Nah, transect ini sepanjang 20 meter. Ini karena untuk simulasi aja, jadi kita membuatnya 20 meter dari garis pantai. Nah, kita membuat transect sejajar dengan garis pantai ya. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti di titik ke 0 meter kita akan menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinatnya. Titik koordinat ini bisa langsung kalian catat maupun kalian dokumentasikan. Dan di titik 50 meter maaf, 20 meter ini kalian juga akan menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinatnya. Setelah itu metode ini kan namanya itu Point Intercept Transect ya. Nah, kita menentukan jenis karangnya itu berdasarkan poin. Nah, kita di sini akan menggunakan poin ke 50 cm. Jadi setiap 50 cm kita akan mengidentifikasi karang apa saja yang ada di titik tersebut. Jadi teman-teman, kita akan mensimulasikan dalam pengambilan datanya. Oke, ini seperti yang aku jelaskan tadi, setiap 50 cm kita akan menuliskan data terumbu karang apa yang ada di situ. Nah, di sini aku ada simulasi ya. Simulasi untuk warna merah ini akan aku sebut coral branching atau CB.
lalu yang hitam ini dead coral atau DC, lalu yang kuning ini ada coral masif atau CM, lalu yang merah jambu atau pink ini adalah coral mushroom, lalu yang hijau itu ada DCA atau dead coral with alga, lalu yang biru itu coral encrusting, dan yang orange itu acropora encrusting. Nah, di sini kan ada spasi ya, atau di sini ada jarak. Nah, jarak ini nanti kita anggap sebagai pasir. Oke? Lalu kita akan berenang dari titik ke 0 sampai ke titik ke 50 cm. Nah, misalkan di 50 cm kita mendapatkan koral yang berwarna merah ini. Kan kita tadi menyebutkan bahwa koral yang merah ini adalah koral branching. Jadi kita tulis di tabel hasil pengamatan bahwa pada titik ke 50 cm kita mendapatkan koral branching. Seperti itu. Lalu kita berenang lagi ke titik ke 100 cm. Kita mendapatkan koral berwarna hitam atau dead coral. Jadi ditulis lagi 100 cm dead coral. Begitu sampai titik ke 20 meter. Jangan lupa teman-teman, di setiap titiknya kita akan mendokumentasikan hasil yang didapatkan. Jadi, ketika kita di titik ke 50 cm, kita akan mendokumentasikan koral apa saja yang ada di situ. Lalu di 100 cm dan seterusnya, kita juga akan mendokumentasikannya. Gambar ini adalah contoh tabel yang kita gunakan pada saat pengamatan terumbu karang menggunakan metode PIT atau Point Intercept Transect. Nah, kita hanya mengamati pada liveformnya dan berapa meter liveform tersebut ditemukan. Oke teman-teman, jadi itu tadi metode PIT yang sudah aku jelaskan. Sekarang kita akan memasuki metode kedua, yaitu metode LIT atau Line Intercept Transect. Nah, bedanya kita nanti menghitung bukan berdasarkan poin, tetapi berdasarkan transisinya. Langkah pertama sama kok, kita akan membuat transect terlebih dahulu. Untuk simulasi, kita akan menggunakan transect sepanjang 20 meter dari garis pantai. Nah, transect ini juga sama sejajar dengan garis pantai. Teman-teman jangan lupa ya, setiap kita membuat transect pada titik ke 0 dan titik ke 20 meter, kita akan mencatat titik koordinatnya. Jadi teman-teman, pada metode LIT ini kita akan menghitung transisi dari masing-masing koral yang kita dapatkan. Sebagai contoh, misalkan kita menemukan koral berwarna merah ini atau CB itu di titik ke 0 sampai titik ke 32 cm. Nah, kita mendapatkan transisi 32. Lalu panjangnya itu dari 0 sampai 32 kan berarti 32 cm. Lalu di sini ada spasi atau di sini ada jarak, ini kita anggap sebagai pasir atau dengan simbol S. S ini dari 32 sampai ke 40 cm. Jadi transisinya itu 40 cm. Lalu panjang dari pasir yaitu 40 cm dikurangi 32 cm. Berarti panjangnya 8 cm. Kemudian kita menemukan dead coral. Dead coral ini dari cm ke 40 hingga 81. Berarti transisinya itu 81 dan panjangnya itu 81 dikurangi 40. Berarti dia memiliki panjang 40 cm. Begitu pula di sini kita menemukan pasir lagi nih. Jadi kita tulis lagi S. Transisinya misalkan di sini 94 ya. 94.
Berarti panjang dari pasir yang kedua yaitu 94 dikurangi 81, maaf. Jadi hasilnya itu 13 cm. Nah, begitu terus sampai titik ke 20 meter. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendokumentasikan hasil yang kita dapatkan. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, ini adalah hasil pengamatan terumbu karang melalui metode LIT atau Line Intercept Transect. Jadi teman-teman, itu tadi metode PIT dan LIT. Sekarang kita akan memasuki metode ketiga, yaitu metode UPT atau Underwater Photo Transect. Nah, untuk simulasi kita akan menggelar transect sepanjang 20 meter. Jangan lupa, pada titik ke 0 dan 20 meter kita akan menggunakan GPS untuk menentukan titik koordinatnya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui titik koordinatnya, kita akan menuliskannya di hasil pengamatan. Nah, sebagai informasi tambahan, ketika kita menggunakan metode UPT ini, dalam satu transect kita akan menggunakan 10 kali sampling. Jadi, ketika kita menggunakan transect berukuran 20 meter, maka kita akan meletakkan plot di meter ke 2, 4, 6, dan seterusnya hingga ke meter ke 20, seperti itu. Perlu diketahui juga untuk pemasangan plot ini tidak sembarangan, karena untuk plot ulangan dengan ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya itu berada di sisi kiri transect. Kemudian untuk yang genap 2, 4, 6, dan seterusnya itu ada di sebelah kanan transect. Kemudian untuk orang yang mengambil foto atau gambar itu harus memiliki buoyancy yang seimbang ya teman-teman. Saya tadi sudah mengatakan bahwa ketika kita menggunakan transect ukuran 20 meter, plot pertama yaitu ada di titik ke 2 meter. Nah, titik pertama ini kita akan meletakkan plot di sebelah kiri transect. Kemudian plot kedua itu di sebelah kanan transect. Jadi untuk yang pertama ini sisi kiri dan yang ini sisi kanan ya teman-teman. Jadi kita meletakkan plot seperti ini. Untuk angka yang ada di transect ini harus jelas, ikut didokumentasikan. Jadi ketika kita meletakkan plot di sebelah kiri, maka kita mengambil gambarnya tegak lurus dengan plot tersebut. Kita mengambilnya dari sisi sebelah kanan, seperti itu. Untuk plot kedua sama, di titik ke 4 meter, kita meletakkan plot. Plot ini diletakkan di sebelah kanan transect. Nah, karena tadi untuk mendokumentasikannya harus tegak lurus dari plot, jadi kita mendokumentasikannya di sebelah kiri dari plot. Seterusnya seperti itu sampai titik ke 20. Untuk metode UPT ini, hasil yang kita dapatkan yaitu berupa foto atau gambar dari terumbu karang yang kita temukan di daerah transect yang kita gelar tersebut. Jadi untuk gambar ini nanti akan dianalisis menggunakan aplikasi yang bernama CPCE, yang itu nanti hasil outputnya akan berupa data Excel. Nah, untuk gambarnya disarankan memiliki format JPG ya, supaya itu bisa terbaca di aplikasi CPCE-nya, seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah beberapa contoh hasil dari dokumentasi pengamatan terumbu karang menggunakan metode UPT atau Underwater Photo Transect. Setelah kita mengamati terumbu karang menggunakan metode PIT, LIT maupun UPT, langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur parameter fisika, yaitu suhu udara dan suhu air.
Nah, suhu udara ini kita gunakan termometer. Walaupun suhu air juga menggunakan termometer, hanya caranya saja yang berbeda. Jadi untuk suhu udara, kita memegang termometer di udara kurang lebih selama 3 menit sampai angkanya itu konstan. Ketika konstan, kita bisa menuliskannya di hasil pengamatan. Begitu pula ketika kita mengukur suhu air, maka termometer ini akan kita celupkan di air kurang lebih juga selama 3 menit sampai angkanya itu konstan. Ketika konstan, kita bisa menuliskannya di hasil pengamatan. Tak lupa juga kita akan mengambil sampel air untuk diidentifikasi pH dan salinitasnya di laboratorium menggunakan pH meter dan refraktometer. Nah teman-teman, untuk pengukuran pH-nya itu sangat mudah ya. Jadi air sampel yang sudah kita bawa, maka kita tuangkan beberapa mili ke wadah yang lebih kecil sehingga mudah untuk memasukkan pH meter ini. Jadi pH meter yang sudah kita keringkan dari larutan buffer, kita celupkan ke dalam wadah yang berisi air sampel. Kita tunggu beberapa saat hingga angka yang tertera itu konstan dan tidak berubah-ubah, sehingga kita bisa menuliskannya di hasil pengamatan. Setelah itu kita celupkan lagi ke larutan buffer, baru kita simpan. Nah kemudian untuk refraktometer sendiri, nanti kita teteskan air sampel ke dalam kaca yang ada di dalam refraktometer. Nah kita akan melihatnya, usahakan mengarah ke cahaya ya, supaya angkanya itu jelas seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan tentang terumbu karang, metode PIT, LIT, dan UPT maupun pengukuran parameter-parameternya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari referensi yang lain atau bertanya kepada asisten maupun dosen seperti itu. Nah untuk penjelasan dari aku kayaknya udah cukup. Insya Allah jelas untuk kalian. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tidak akan luput dari salah. Akhir kata, sampai jumpa di semester 7 teman-temanku. Semoga kalian sehat selalu dan semoga kita bisa berkumpul lagi secepatnya ya. Amin. Akhir kata, dadah.